Halo, selamat datang di channel aja bro. Kalau pada zaman kita kecil dulu mungkin lebih asik dan seru kalau kita bahas tentang isi filmnya, episodenya. Tapi kalau pada usia seperti sekarang ini rasanya lebih seru kalau kita membahas tentang konspirasinya pada film SpongeBob. SpongeBob, SpongeBob. Lah gitulah pokoknya nyebutnya. SpongeBob SquarePants! Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Yang pertama, Gary dan Patrick itu ternyata saudara sepupu. Ya kalau kita pikir-pikir memang aneh, seekor keong dengan seekor bintang laut. Mereka ternyata sepupu. Coba kalian lihat di film biasanya, mereka dua itu sangat akrab. Di banyak episode mereka itu terlihat sangat dekat, sangat akrab. Coba kalian pikir, dari itu kayak ada sesuatu clue gitu. Nah, pada episode yang berjudul Rule of Thumb, di situ ada memperlihatkan bahwa ayah Patrick yang bernama Herb itu saudara dengan ayahnya Gary yang bernama Slugo. Ada kelihatan di runtunan keluarga yang ditunjukkan pakai kertas gitu. Di situ ada kelihatan runtunan dari atas, dari nenek moyang sampai ke bawah, dan di situ terlihat bahwa Patrick dengan Gary itu punya hubungan keluarga. Ya kalau kita lihat mungkin itu kayaknya itu sepupu. Kalian bisa lihat di episodenya secara lengkapnya, Rule of Thumb. Silahkan cek. Karena sepertinya kau sama sekali bukan bangsawan. Aku menemukan noda kopi ini yang mengatakan bahwa Sir Gary inilah yang merupakan pemilik mahkota raja yang asli. Wah, tidak kusangka kau bangsawan, Gary. Namanya juga film, asal jangan terjadi di dunia nyata ya. Kita punya saudara misalnya dengan monyet, dengan kucing gitu kan ya, aneh ya. Tapi kalau di film ya nggak masalah lah. Kita lanjut aja ke pembahasan yang kedua. Bikini Bottom itu adalah sebuah situs percobaan nuklir. Ya, bom nuklir, bom atom. Kalian pernah mikir nggak, apakah beneran ada atau nyata gitu lokasi atau wilayah yang bernama Bikini Bottom di Samudra Pasifik? Mungkin orang mikirnya nama Bikini Bottom itu cuma iseng, ya cuma fiksi, lelucon gitu. Tapi sebenarnya nama Bikini Bottom itu terinspirasi dari sebuah situs percobaan nuklir punya Amerika Serikat yang bernama Bikini Atoll. Nah, aku nggak tahu bahasanya atoll atau atoll. Yang penting tulisannya seperti ini, ATOLL. Pada zaman dulu, Bikini Atoll ini dikenal sebagai tempat yang mantap gitu, yang nikmat, yang santuy, yang subur, yang indah. Tapi pada tahun 1946, tempat yang indah, yang subur, yang mantap itu penduduknya diusir karena Amerika Serikat mau mengubah tempat itu menjadi sebuah tempat pengujian bom atom. Kalau secara total itu sudah ada 23 bom yang dijatuhkan di situ, dan pada tahun 1954 ada sebuah bom yang dijatuhkan ke situ yang daya ledaknya 1100 kali lebih kuat dibandingkan bom Little Boy yang dijatuhkan di Hiroshima. Bayangkan gimana hancurnya. Kalau kamu teliti juga di film SpongeBob, biasanya banyak beberapa adegan yang menunjukkan ledakan seperti bom atom, bom nuklir gitu. Coba kalian ingat-ingat di film SpongeBob itu sering aku ngeliat di adegan episode-episodenya ada, pokoknya kalau ada sesuatu yang meledak, entah kompor SpongeBob meledak ataupun yang episode yang buah pai meledak dan lain-lain gitu, yang penting ada kejadian meledak, biasanya diselipkan adegan bom atom, bom nuklir seperti itu. Saving it in my pocket for us to share. Let's eat. Oops. Selain mengakibatkan kehancuran, bom yang beruntun itu juga mengakibatkan radiasi. Ya jelas dong, namanya juga bom nuklir, bom atom. Pasti radiasinya sangat kuat. Dan pada tahun 1978, para ilmuwan sepakat bahwa Bikini Atoll itu sudah nggak layak untuk dihuni karena radiasi yang sangat berbahaya. Pembahasan yang ketiga,
film kartun SpongeBob itu memberi dampak buruk untuk anak kecil. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh University of Virginia pada tahun 2011, bahwa film SpongeBob itu bisa mengganggu penyimpanan di otak anak kecil dan membuat dampak masalah mental untuk belajar. Temuan ini menunjukkan bahwa anak-anak yang menonton film SpongeBob itu dikhawatirkan mengalami gangguan mental dalam jangka waktu yang pendek dan butuh perhatian lebih dari orang tuanya. Makanya kalau kita lihat di film SpongeBob itu biasanya ada tulisan RBO, remaja atau bimbingan orang tua. Ya, selain SpongeBob juga banyak segitu yang ada tulisan RBO-nya. Dan kata pimpinan penelitian itu, Angeline Lillard, yang merupakan seorang psikologi di University of Virginia, dia mengatakan bahwa kemungkinan anak-anak tersebut mengadopsi perilaku karakter SpongeBob yang ingar-bingar. Ya, kalau kita lihat biasanya di film SpongeBob, kelakuannya itu emang sering bikin rusuh di setiap episodenya, mengganggu Patrick, mengganggu Tuan Krabs, mengganggu Squidward. Yang jelas SpongeBob itu agak-agak suka rusuh, mengganggu, merusak gitu ya. Sekarang kita masuk ke konspirasi atau kontroversi yang keempat. Di film SpongeBob itu mengandung unsur gay. Waduh, gay, homo. Pada tahun 2002, sebuah kontroversi muncul ke publik. Ada pernyataan yang mengatakan bahwa SpongeBob itu adalah seorang gay di film tersebut, yang kemudian menjadi sorotan luas di media sosial gara-gara pemberitaan seperti itu. Tuduhan seperti itu didasarkan pada sifat flamboyan SpongeBob, dan juga di beberapa adegan atau episode terlihat SpongeBob dan Patrick itu bergandengan tangan, padahal mereka sama-sama laki-laki menurut orang yang menuduh film SpongeBob itu gay ya, seperti itu. Tapi pencipta film SpongeBob itu yaitu Stephen Hillenburg membuat pernyataan bahwa anggapan semacam itu adalah konyol, karena di film SpongeBob itu bukan karakter seksual melainkan karakter aseksual. Ya, itu maksudnya nggak ada urusannya dengan hubungan antar lawan jenis, nggak ada kaitannya dengan hal tersebut, jadi nggak bisa dikaitkan dengan hal gay, lesbi, ataupun kenormalan karena nggak terlalu berhubungan dengan hal seperti itu. Itu kata si pencipta SpongeBob, Stephen Hillenburg. Tapi sekali lagi, kelompok evangelis ini membawa kontroversi ini ke ruang publik pada tahun 2005 dan mereka memboikot film SpongeBob karena dianggap gay. Jadi seperti itu berita yang aku bisa dapatkan, dan kalau kalian setuju kalian bisa tulis di kolom komentar, dan kalau kalian agak-agak kurang setuju kalian bisa tulis juga komentar kalian seperti apa. Karena aku sebagai dulu penonton SpongeBob yang dari kecil suka nonton, kalau menurut aku yang kontroversi atau konspirasi yang positifnya aku terima-terima aja, tapi kalau yang bagian yang nggak masuk akalnya itu ya aku nggak terlalu percaya juga selama nggak membawa dampak buruk untuk kita. Jangan lupa klik subscribe di bawah itu untuk membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.